Nah, saya akan Bapak Ibu sedikit share ini yang berhubungan dengan AI lah ya, meskipun ini tinggal beberapa menit. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ngasih usulan atau gimana ketika jamnya udah pas ya. Tinggal beberapa menit. Nah, ini tentang AI. Coba kalau kita coba typical method, kita ambil contoh kalau dari 5 perspektif tadi atau 5 paradigma tadi. Misalnya kalau logical positivism itu misalkan programnya adalah AI for everyone. Jadi AI ini akan berguna untuk setiap orang. Untuk orang di Amerika, di Eropa, kemudian di Indonesia, di Afrika, dan di mana saja. Ya, harapannya seperti itu. Nah, ini adalah klaim dari positivism. Nah, sehingga memang ya seperti kita tahu, mereka kajiannya secara deduktif, kemudian secara kuantitatif, dan secara kualitatif, ada semua. Dan seakan-akan kita kan bisa menyetujui kan, kalau AI for everyone, iya. Ya memang kita bisa menyetujui. Tetapi critical realism, kemudian juga postmodern, dan yang lain-lain akan melihatnya dengan lebih kritis lagi. Bagaimana dengan AI kita? Nah, misalkan begitu. Nah, critical realism misalkan menyarankan begini programnya, bahwa ada sesuatu yang aktual itu tidak terjangkau oleh AI. Nah, misalkan sekarang, yaitu di pedalaman. Kita mengembangkan AI ini adalah di kota, misalkan ya, di kota Bandung, atau di kota di US, atau di Eropa. Nah, dari critical realism, kita ada sesuatu, yaitu aktual, tapi kita tidak mengalaminya. Salah satunya, misalkan di sini ada program Rainforest Connection. Jadi AI untuk mengenali bagaimana di hutan-hutan di Afrika, di Indonesia, di Asia, itu terjadi misalkan penggundulan, terjadi longsor, dan sebagainya. Nah, sehingga dari sisi critical realism, memang ini sudah memihak tertentu ketika kita mengembangkan AI itu sendiri. Kita sudah memihak hutan, memihak wong cilik, memang begitu. Sehingga, mengapa seperti itu critical realism? Karena reproduktif, kemudian berdasarkan situasi, pengalaman, bahwa beberapa pengembangan teknologi itu merusak alam. Dan sekarang ini sedang dikembangkan ya, Bapak Ibu sekalian, ya, AI untuk Rainforest Connection ya, RFCX ini. Menurut saya ini menarik juga. Kalau dari hermeneutik, maka tema AI ini harus menjadi topik debat terus-menerus. Harus terus-menerus. Karena dengan debat ini, kita menjadi tahu apakah benar dengan AI tadi yang Pak Budi contohkan, orang yang mencari kredit itu benar-benar terbantu dengan kredit. Jangan sampai orang yang tidak pernah kredit menjadi semakin tidak terpercaya oleh AI kita, dan semakin tersisih, semakin dia nggak bisa dapat kredit lagi, karena skor kreditnya memang rendah, tidak pengalaman. Nah, di sini perlu diperdebatkan, apakah kita harus membela orang yang belum pernah dapat kredit, yang skor kreditnya rendah, atau yang bahkan sekali dua kali kreditnya gagal, apakah dia selalu gagal, atau memang kita perlu perdebatkan, barangkali gagalnya bukan karena dirinya, tapi karena situasinya. Nah, di sini AI kita jadi mempunyai satu misi tertentu lagi. Satu misi bahwa kita perlu mengenali AI kita ini, misalkan credit scoring tadi, itu memang perlu membantu juga orang-orang yang selama ini belum dapat kredit, atau yang sudah dapat kredit tapi gagal, perlu untuk kita kembangkan. Nah, jadi tidak mudah dong. Ya. Jadi kalau dibanding dengan positivism, memang kita akan cenderung yang kritikal dan yang interpretif hermeneutik ini akan menjadi ada semacam tugas tambahan. Nah, kalau saya, Bapak Ibu sekalian, saya ini kan juga mengembangkan YouTube ya. Saya mengembangkan YouTube. Saya punya channel YouTube namanya Paman Apik, Bapak Ibu sekalian.
namanya channel Paman Apik, sekarang subscribernya 1,5 juta lebih ya. YouTube edukasi. YouTube edukasi saya itu, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa berkembang. Kenapa? Karena meskipun sudah 500.000 ya, 1,5 juta ya. Karena orang nonton YouTube itu kan untuk hiburan. Sementara saya mengajarkan matematika, mengajarkan filsafat di YouTube itu, mengajarkan sains, mengajarkan penemuan-penemuan kreasi dalam matematika, nah itu kan nggak menarik. Jadi kalau YouTube itu AI-nya adalah standar AI saja, maka channel-channel seperti saya itu akan nggak bisa berkembang. Tapi ternyata YouTube punya program interpretasi gini juga, Pak. Yaitu channel-channel edukasi itu ada pendekatan khusus. Jadi ada kayaknya tim internalnya ada perdebatan di dalam, kemudian muncul, nah YouTube itu mendekati saya juga. Jadi Bapak, ini channel edukasi kita perlu support, meskipun situasinya tidak mudah. Nah, di sini jadi YouTube ini menginterpretasikan channel-channel YouTube-nya dengan cara yang berbeda, tidak hanya AI dia saja. Kemudian dari sisi postmodern, salah satu AI ini dikembangkan Bapak Ibu sekalian di Stanford ya, yang sengaja mengembangkan AI untuk memonitor ini kemiskinan di Afrika. Jadi postmodern dari Lyotard tadi kan kita harus mempertimbangkan pihak lain. Dan salah satunya di sana disimbolkan bahwa di Amerika terjadi banyak kemiskinan dan kemiskinan itu perlu dimonitor sehingga kita bisa berperan baik untuk memperbaiki kemiskinan di sana. Nah ini ya, diciptakan AI yang memonitor terus dikembangkan. Sehingga kalau ada situasi yang lebih sulit, lebih buruk, maka kita bisa merespon dengan lebih baik. Nah, menurut saya, kritik-kritik dari postmodern ini membuat AI kita menjadi lebih manusiawi. Dan itu kerja kita jadi lebih bermakna, penelitian kita lebih bermakna. Tidak hanya objektif tentang komputer, tentang coding, dan sebagainya. Dari sisi pragmatisme, nah sekarang AI juga sedang mengembangkan kerjasama internasional, Bapak Ibu sekalian, untuk climate crisis ya, untuk krisis iklim. Nah ini sudah sengaja dari sisi pragmatisme meyakini bahwa kalau terjadi krisis iklim makin parah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup di alam bumi ini menjadi tidak layak, Bapak Ibu. Bapak Ibu barangkali merasakan ya, sekarang di Bandung atau di Indonesia. Kalau dinginnya aja sudah semakin ekstrim. Kalau panasnya makin ekstrim. Dan di Eropa juga terjadi kebakaran hutan berkali-kali ketika musim panas. Nah, sehingga krisis iklim ini secara pragmatis butuh solusi. Dan sekarang jaringan AI di seluruh dunia mulai bekerja sama untuk memonitor krisis iklim ini dan mencari solusi-solusi yang memungkinkan. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, kita meskipun masih ada materi yang lain, barangkali di kesempatan berikutnya kita bisa diskusikan, atau nanti ada di kesempatan-kesempatan yang lain, kita masih bisa kembangkan. Terima kasih, semoga memberi manfaat dan wawasan kita semakin luas dan semakin fleksibel. Dan pesan dari filsuf abad ke-4 sebelum Masehi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita belajar filsafat itu tujuannya adalah untuk bahagia ya. Aristoteles, Epicurus, dan Epictetus itu menyampaikan gitu. Meskipun kita terjadi perdebatan macam-macam, jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dimitri. Ya, tepuk tangan untuk Pak Agus Hermanto. Ya.